Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, kali ini saya akan membagikan kisah mengenai seorang nelayan miskin yang menolong pewaris Ratu Buaya Putih. Sebelumnya mari kita tulis sholawat Nabi Muhammad SAW di kolom komentar agar kita bisa mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Lalu bagaimana kelanjutan kisah ini? Tonton video ini sampai habis. Karta bukanlah nama yang dikenal luas di desa nelayan kecil itu. Ia hanyalah seorang nelayan biasa, salah satu dari sekian banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada kebaikan laut. Gubuknya, yang terbuat dari papan usang dan beratapkan rumbia, nyaris tak terlihat di antara rimbunnya pohon kelapa yang meliuk-liuk dihempas angin garam. Setiap pagi, sebelum mentari benar-benar memanjat ufuk, Karta sudah terbangun. Tangannya Jangusias, kapalan akibat bertahun-tahun memegang jaring dan dayung, cekatan menyiapkan perahu tuanya. Perahu itu, yang ia namai Harapan, adalah satu-satunya harta berharga yang ia miliki, warisan dari ayahnya. Ia melaut bukan karena hobi, melainkan karena keharusan. Setiap ikan yang tertangkap berarti satu hari lagi perutnya terisi, satu hari lagi ia bisa bertahan hidup di desa terpencil ini. Namun, rezeki tak selalu berpihak pada Karta. Seringkali, jaringnya kosong, hanya membawa pulang sampah laut atau beberapa ikan kecil yang bahkan tak cukup untuk sekali makan. Desahan lelah selalu menyertai langkahnya saat kembali ke gubuk. Ia tak punya istri, tak punya anak. Hidupnya hanya berputar antara laut, perahu, dan gubuk reotnya. Kesepian adalah teman setianya, terkadang lebih setia daripada hasil tangkapannya. Ia tak pernah mengeluh. Bagi Karta, hidup adalah perjuangan, dan ia telah menerima takdirnya. Ia percaya, di balik setiap badai, pasti ada pelangi, meskipun ia belum pernah benar-benar melihat pelangi yang indah setelah badai besar yang ia lalui. Malam itu, langit di atas desa nelayan tampak mengganas. Awan hitam pekat bergulung-gulung, menelan cahaya bulan dan bintang. Angin menderu-deru, menghempaskan ombak setinggi rumah ke pesisir. Petir menyambar-nyambar, menerangi kegelapan sesaat, menunjukkan betapa marahnya alam. Karta, yang sedang memperbaiki jaring di dalam gubuknya, merasakan getaran hebat. Ia tahu, badai kali ini bukan badai biasa. Ini adalah badai yang akan diingat selama bertahun-tahun. Ia berdoa dalam hati, semoga perahunya, Harapan, bisa bertahan dari gempuran alam. Suara gemuruh ombak semakin memekakan telinga. Angin berteriak-teriak, merobohkan beberapa pohon kelapa di dekat gubuk Karta. Ia bergegas keluar, mencoba mengamankan perahunya yang sudah terikat erat pada pohon cemara besar. Namun, pemandangan di depannya membuatnya terdiam membatu. Di tepi pantai, di antara puing-puing kayu dan sampah laut yang terbawa arus, tergeletak sesosok tubuh. Siluetnya kecil, kontras dengan keganasan badai yang sedang berlangsung. Karta merasa ragu. Apakah itu hanya ilusi? Apakah badai telah membuat pikirannya kacau, memunculkan bayangan di tengah kegelapan? Dengan hati-hati, Karta melangkah mendekat, menerjang angin kencang yang hampir membuatnya terjatuh. Semakin dekat ia, semakin jelas ia melihat sosok itu. Itu adalah seorang gadis. Rambutnya panjang, tergerai, berkilau seolah memancarkan cahaya samar meskipun dalam gelapnya malam. Kulitnya pucat pasi, nyaris seperti pualam yang baru dipahat, sangat kontras dengan kulit Karta yang gelap terbakar matahari. Ia mengenakan pakaian putih yang lusuh, robek di beberapa bagian, menandakan perjalanannya yang sulit. Karta berjongkok, tangannya gemetar saat menyentuh pergelangan tangan gadis itu. Dingin. Namun, ada denyut nadi yang sangat lemah. Gadis itu masih hidup, masih berjuang di tengah badai. Tanpa berpikir panjang, Karta mengangkat tubuh gadis itu. Ia terkejut dengan ringannya bobot gadis itu, seolah ia terbuat dari awan atau kapas. Dengan susah payah, ia menggendong gadis itu kembali ke gubuknya. Di dalam gubuk yang gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak kecil yang redup, Karta membaringkan gadis itu di atas tikar pandan. Ia mencoba mengeringkan rambut gadis itu dengan kain bersih, lalu menyelimutinya dengan sarung lamanya yang sudah usang. Mata gadis itu tertutup rapat,
Bulu matanya yang lentik membentuk bayangan di pipinya yang pucat. Karta mengamati wajahnya, yang begitu damai di tengah keganasan badai di luar. Ada sesuatu yang luar biasa dari gadis ini, sesuatu yang Karta tak bisa jelaskan dengan akal sehatnya. Ia merasakan dorongan kuat untuk melindunginya, seolah gadis itu adalah harta karun yang tak ternilai, yang baru saja ia temukan di tengah badai kehidupan yang tak pernah berujung. Hatinya, yang selama ini sepi, kini merasakan percikan hangat yang aneh. Ia bertekad, ia akan merawat gadis ini, apapun yang terjadi, mengesampingkan segala keraguan. Pagi hari setelah badai berlalu, desa nelayan tampak porak-poranda. Beberapa gubuk rusak dan pepohonan tumbang. Namun, di gubuk Karta, suasana terasa berbeda. Mentari pagi menyelinap masuk melalui celah-celah dinding, menerangi wajah gadis yang masih terbaring lemah. Karta terbangun lebih awal, memastikan gadis itu baik-baik saja. Ia telah menyiapkan beberapa ikan bakar sisa semalam dan air kelapa segar yang ia ambil dari pohon di dekat gubuknya. Saat Karta mendekat, mata gadis itu perlahan terbuka. Sepasang mata hijau yang memancarkan aura misterius menatap lurus ke arah Karta. Ada kebingungan di sana, seolah ia baru terbangun dari mimpi yang sangat panjang. Karta mencoba bertanya, "Siapa namamu, nak?" Gadis itu hanya menggelengkan kepala, mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa bisikan tak jelas. Karta mengerti, ia masih terlalu lemah untuk berbicara. Ia hanya tersenyum tipis, meletakkan makanan di sampingnya. "Makanlah, ini akan memulihkan tenagamu." Perlahan, gadis itu mulai memulihkan diri. Ia makan sedikit demi sedikit, dan setiap hari, Karta bisa melihat kekuatannya kembali. Kulitnya yang pucat mulai mendapatkan sedikit rona, dan sorot matanya semakin tajam. Karta mengajarinya beberapa kata sederhana, seperti air dan ikan. Gadis itu belajar dengan cepat, seolah ada pengetahuan yang tersembunyi jauh di dalam dirinya yang perlahan bangkit. Suatu sore, saat Karta sedang memperbaiki jaring di luar gubuk, ia mendengar suara Bening memanggilnya. Gadis itu menatapnya dengan tatapan serius. "Namaku, Bening," ucapnya perlahan. Suaranya masih serak, tapi jelas. Karta tersenyum lebar. Nama yang indah, Bening. Kemudian, Bening mulai bercerita, meskipun masih terbata-bata dan dengan kosakata terbatas. Ia menyebutkan kata-kata aneh. Ratu, takhta, buaya putih, dan diserang gelap. Karta awalnya mengira Bening masih berhalusinasi akibat trauma. Ia mencoba menenangkan gadis itu, berpikir ia hanya perlu waktu untuk sembuh. Namun, keanehan Bening semakin hari semakin jelas. Ia memiliki daya tarik yang aneh terhadap air. Ia sering terlihat menatap laut dengan tatapan kosong, seolah bisa mendengar bisikan dari kedalaman. Terkadang, jika ia menyentuh air, ada kilasan cahaya aneh di sepasang matanya. Ikan-ikan kecil seringkali berkumpul di dekat gubuknya, seolah tertarik oleh kehadirannya. Karta bahkan pernah melihat Bening membuat air di dalam bejana bergerak sendiri dengan sentuhan tangannya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cerita Bening ini bukan sekadar mimpi buruk? Suatu malam, di bawah sinar rembulan yang menerangi gubuk, Karta, Bening akhirnya menceritakan kisahnya dengan lebih jelas. "Aku adalah pewaris takhta kerajaan Buaya Putih Karta," katanya dengan suara bergetar. "Aku sedang dalam perjalanan untuk menerima takhta, namun gelap pamanku sendiri menyerangku. Ia ingin merebut kekuasaan." Karta terkesima. Ia melihat kesungguhan. Ada mata Bening? Tak mengingat semua keanehan yang ia saksikan. Ia mulai percaya. Karta merasakan campuran rasa takut dan penasaran. Ia menyadari bahwa ia telah menyelamatkan seseorang yang jauh lebih dari sekadar manusia biasa. Ia telah menemukan putri dari legenda, yang selama ini hanya ia dengar dalam dongeng nenek moyang. Ia berjanji pada Bening, "Aku akan membantumu, Bening. Aku tidak tahu bagaimana, tapi aku akan membantumu kembali ke takhtamu." Tiba-tiba, muncul sebuah tanda aneh di punggung tangan Bening, seperti sisik perak yang berkilau. Bening dan Karta sama-sama terkejut. Tanda itu adalah simbol takhta yang semakin menguat.
tanda bahwa kekuatan bening perlahan-lahan kembali. Percaya atau tidak, Karta kini telah bulat tekadnya. Ia telah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri keanehan-keanehan yang bening tunjukkan, dan ia merasakan koneksi yang aneh dengan gadis itu. "Bagaimana aku bisa membantumu?" tanya Karta, menatap Bening yang kini tampak lebih kuat. Bening menjelaskan bahwa ia harus menemukan Pulau Cahaya, tempat buaya putih sejati berkumpul, di mana ia bisa mengklaim tahtanya sepenuhnya. Perjalanan itu akan sangat panjang dan berbahaya, melintasi lautan luas yang penuh misteri dan bahaya. Karta, meskipun miskin dan hanya memiliki perahu tua, tidak gentar. Ia adalah nelayan berpengalaman. Ia tahu cara menghadapi ombak dan badai. Ia mulai mempersiapkan perahunya. Ia mengisi persediaan makanan kering, air tawar, dan memperbaiki bagian-bagian perahu yang rusak. Bening membantu sebisa mungkin, meskipun ia masih terbatas dalam kekuatannya. Ia mengamati Karta bekerja, merasakan kebaikan hati dan keberanian yang terpancar dari nelayan sederhana ini. Ia tahu, ia telah menemukan sekutu yang tak ternilai. Sebelum berangkat, Karta memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang legenda buaya putih. Ia pergi ke tetua desa, Pak Lurah Tua, yang dikenal menyimpan banyak kisah kuno. Pak Lurah Tua hanya tersenyum bijak saat Karta bertanya tentang buaya putih. "Itu hanya dongeng, Karta," katanya. "Kisah yang diceritakan untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak bermain terlalu jauh di laut." Namun, ia juga menceritakan tentang sebuah buku kuno yang hilang, yang konon menyimpan rahasia tentang dunia bawah laut, sebuah buku yang diwariskan dari para leluhur. Informasi itu mungkin tidak membantu secara langsung, tetapi memperkuat keyakinan Karta bahwa ada kebenaran di balik cerita Bening. Karta pamit pada beberapa tetangga dekatnya, mengatakan ia akan pergi melaut jauh, mencari daerah tangkapan baru. Mereka menatapnya dengan heran, karena Karta tak pernah pergi sejauh itu. Karta menyembunyikan identitas Bening dari mereka, menjaga rahasia besar ini. Ia tahu, tidak semua orang akan percaya, dan mungkin malah menimbulkan bahaya bagi Bening. Fajar menyingsing di hari keberangkatan. Karta dan Bening menaiki perahu harapan. Lautan tampak tenang, memberikan harapan palsu bahwa perjalanan akan mudah. Karta mengayuh perahu dengan mantap, sementara Bening duduk di haluan, menatap ke depan dengan serius. Ia merasakan getaran samar di dalam air, sebuah pertanda bahwa musuhnya, gelap, sedang mencari dirinya. Mereka harus cepat. Perjalanan itu dimulai dengan tenang. Karta menggunakan pengetahuannya tentang bintang, arah angin, dan arus laut untuk menavigasi. Ia adalah nelayan berpengalaman. Ia tahu lautan luas ini penuh misteri yang belum ia sentuh, namun ia tak gentar. Setiap hari, mereka semakin jauh dari daratan, memasuki wilayah laut yang belum pernah Karta jelajahi sebelumnya. Bening sering kali memejamkan mata, tangannya menyentuh air, mencoba merasakan petunjuk dari dunia bawah laut, mencoba berkomunikasi dengan kerajaan yang seharusnya menjadi miliknya. Ia merasakan petunjuk samar, sebuah bisikan arah menuju selatan. Perjalanan yang melelahkan dan menguras tenaga Karta dan Bening. Mereka tidur bergantian berjaga-jaga. Namun, harapan untuk menemukan takhta Bening terus membakar semangat mereka. Karta merasa ada tujuan baru dalam hidupnya, sebuah misi yang lebih besar dari sekadar mencari ikan. Perjalanan yang mulanya tenang tak bertahan lama. Saat perahu harapan berlayar melalui gugusan terumbu karang yang indah, tiba-tiba kegelapan menyelimuti air di sekitar mereka. Dari kedalaman, muncul sekelompok buaya hitam dengan mata merah menyala dan taring tajam yang berkilauan di bawah air. Mereka bergerak cepat, mengelilingi perahu kecil itu, memancarkan aura agresif. Bening menegang. "Mereka pengawal gelap," bisiknya, wajahnya pucat. "Mereka datang mencariku." Karta tidak panik. Insting nelayannya terlatih menghadapi bahaya di laut. Ia segera mengambil dayung, mengayuh perahu dengan sekuat tenaga, berusaha menghindari serangan.
Ia memanfaatkan celah-celah karang yang sempit, bermanuver lincah, mencoba mengelabui buaya-buaya hitam itu. Ia bahkan menggunakan jaringnya untuk menghalau serangan, melemparkan jaring yang berat ke arah moncong buaya yang menerkam. Namun, jumlah mereka terlalu banyak, dan perahu harapan mulai terdesak. Melihat Karta dalam bahaya, Bening merasakan kekuatan dalam dirinya bergejolak. Ia tidak bisa hanya berdiam diri. Ia memejamkan mata, mengumpulkan seluruh energinya. Dengan jeritan pelan, ia mengulurkan tangannya ke arah air. Seketika, gelombang air raksasa terbentuk di sekitar perahu, mendorong buaya-buaya hitam itu menjauh dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang itu tidak hanya menghalau mereka, tetapi juga menciptakan pusaran air yang membuat para penyerang kesulitan bergerak. Karta terkesima melihat kekuatan Bening yang begitu besar, jauh melebihi apa yang ia bayangkan. Mereka berhasil lolos dari serangan pertama, meskipun perahu Karta mengalami kerusakan kecil di lambungnya. Bening merasa bersalah. "Maaf, Karta," bisiknya, "karena kau jadi dalam bahaya." Karta tersenyum, mengusap bahu Bening. "Ini bukan salahmu, Bening. Ini adalah bagian dari takdirmu, dan aku memilih untuk bersamamu." Ia menyadari betapa berbahayanya perjalanan ini, namun tekadnya semakin kuat. Setelah pertarungan, mereka menghentikan perahu di sebuah pulau kecil tak berpenghuni. Karta mulai memperbaiki perahu dengan alat seadanya, sementara Bening duduk di sampingnya. Mereka berbagi cerita tentang masa lalu mereka, tentang mimpi dan ketakutan masing-masing. Karta menceritakan tentang kesepian yang ia rasakan selama bertahun-tahun, dan bagaimana kehadiran Bening telah memberinya tujuan baru. Bening menceritakan tentang pelajaran yang ia dapatkan sebagai pewaris takhta, tentang tanggung jawab besar yang menantinya. Ikatan di antara mereka semakin kuat, bukan lagi hanya antara penyelamat dan yang diselamatkan, melainkan dua jiwa yang saling mendukung dalam perjalanan yang tak terduga ini. Bening menggunakan sentuhannya untuk mempercepat proses penyembuhan Al-Karawasi yang tergores. Kekuatannya semakin terkendali, dan ia mulai merasakan petunjuk yang lebih jelas. "Kita harus menuju sebuah pulau tersembunyi yang disebut Pulau Cahaya," katanya pada Karta. Matanya berbinar. "Di sanalah buaya putih sejati berkumpul. Di sana takhta menungguku." Karta mengangguk, siap mengikuti kemanapun takdir membawa mereka. Perjalanan menuju Pulau Cahaya jauh lebih menantang. Mereka harus melewati arus deras yang mematikan, labirin karang bawah laut yang bisa menjebak perahu, dan daerah-daerah yang dihuni oleh makhluk-makhluk laut aneh yang tak dikenal Karta. Karta menggunakan seluruh pengalamannya sebagai nelayan untuk menavigasi, membaca tanda-tanda alam yang tak terlihat oleh mata biasa. Sementara itu, Bening menggunakan kekuatannya yang semakin besar untuk merasakan bahaya yang tersembunyi di bawah air, membimbing Karta melewati rintangan yang tak terlihat. Setelah berhari-hari berlayar, di tengah kelelahan yang mendera, mereka akhirnya melihatnya. Di kejauhan, sebuah pulau diselimuti kabut tipis yang memancarkan cahaya keemasan samar. Pulau itu tampak seperti permata yang tersembunyi, memanggil mereka. "Itu dia, Pulau Cahaya," bisik Bening, matanya berbinar haru. Perasaan lega membanjiri hati Karta. Mereka telah tiba. Saat perahu harapan mendekati pulau, tiba-tiba air di sekeliling mereka bergejolak. Dari kedalaman, muncul sekelompok buaya putih raksasa, jauh lebih besar dan megah dari yang pernah Karta bayangkan. Sisik mereka berkilauan seperti mutiara, dan mata mereka memancarkan kebijaksanaan kuno. Karta sempat terkesiap, namun Bening tersenyum. "Mereka adalah penjaga takhta," katanya. Buaya-buaya putih itu, dengan perlahan dan anggun, mengelilingi perahu Karta, seolah menyambut Bening. Mereka mengenali tanda di punggung tangan Bening, dan membungkuk hormat tanda kesetiaan mereka pada sang pewaris. Para buaya putih itu memandu perahu harapan menuju sebuah laguna tersembunyi di jantung pulau. Di sana, terdapat sebuah kompleks, gua bawah laut yang megah, diterangi oleh kristal-kristal bercahaya. Di dalam gua itu, Bening mulai melatih kekuatannya dengan bimbingan para buaya putih tertua,
Ia belajar mengendalikan air dengan presisi tinggi, berkomunikasi dengan semua makhluk laut, dan merasakan energi kehidupan yang mengalir di seluruh samudra. Kekuatannya tumbuh pesat, semakin dekat dengan takhta yang menantinya. Karta, meskipun bukan bagian dari dunia buaya putih, diterima dengan baik oleh mereka. Ia menyaksikan proses pelatihan Bening dan mendengar kisah-kisah kuno tentang kerajaan buaya putih, legenda, dan ramalan tentang Ratu Buaya Putih yang akan datang. Ia memahami lebih dalam tentang tanggung jawab besar yang akan diemban Bening. Karta bahkan memberikan masukan dari sudut pandang manusia, membantu mereka memahami medan pertarungan di permukaan, menyarankan taktik yang bisa digunakan jika pertempuran terjadi di atas air. Sementara Bening semakin kuat, ia dan para buaya putih mulai menyusun strategi untuk menghadapi gelap. Mereka tahu pertarungan terakhir sudah dekat, dan mereka harus bersiap. Gelap tidak akan tinggal diam. Bening merasakan kehadirannya semakin kuat, seperti bayangan gelap yang mendekat dari kedalaman lautan. Pulau Cahaya adalah benteng terakhir, dan mereka siap mempertahankannya dengan nyawa. Di tempat lain, di kedalaman samudra yang gelap dan sunyi, gelap merasakan bangkitnya kekuatan Bening. Aura cahaya yang dipancarkan Bening dari Pulau Cahaya mencapai gelap, membangkitkan kemarahan dan kecemburuan yang membara. Gelap, seekor buaya, hitam raksasa yang dulunya adalah saudara kandung Ratu Buaya Putih sebelumnya, telah lama mendambakan takhta. Ia mengumpulkan pasukan buaya hitam dan makhluk-makhluk laut jahat yang setia padanya, bersumpah untuk menghancurkan Bening sebelum gadis itu sepenuhnya mengklaim kekuatannya. Cahaya itu harus dipadamkan. Raung gelap, suaranya mengguncang dasar laut. Matanya merah menyala penuh dendam. Ia memimpin pasukannya, ribuan buaya hitam dan monster laut yang mengerikan, menuju Pulau Cahaya. Mereka bergerak diam-diam di bawah air, menunggu momen yang tepat untuk melancarkan serangan mendadak. Di Pulau Cahaya, ketenangan mendadak terusik. Ratu Bening, yang sedang berlatih mengendalikan arus laut, merasakan gelombang energi jahat yang mendekat. "Mereka datang!" serunya, suaranya menggelegar di gua. Bawah laut, gelap telah tiba. Para buaya putih segera bersiaga, mengambil posisi bertahan di sekitar pulau. Gelap melancarkan serangannya tanpa peringatan. Lautan di sekitar Pulau Cahaya berubah menjadi gelap pekat. Ombak mengamuk setinggi gunung, langit bergemuruh dengan petir buatan, dan makhluk-makhluk laut jahat berdatangan dari segala arah, menyerbu pulau itu. Pertarungan pecah. Cahaya putih yang dipancarkan oleh buaya putih beradu dengan kegelapan pekat yang dibawa oleh pasukan gelap. Suara dentuman, raungan, dan percikan energi memenuhi udara dan air. Buaya-buaya putih dan Bening melawan dengan gigih. Bening menggunakan kekuatan airnya, menciptakan pusaran besar untuk menjebak musuh dan gelombang raksasa untuk menghantam mereka. Karta, dari perahunya yang ia parkir di celah karang, tidak tinggal diam. Ia melemparkan jaringnya yang kuat, bukan untuk menangkap ikan, melainkan untuk mengikat dan mengalihkan perhatian buaya-buaya hitam yang mencoba menyusup. Ia menggunakan kecerdikannya sebagai nelayan untuk membantu di medan perang yang asing, ini. Di tengah kekacauan itu, Bening berhadapan langsung dengan gelap. "Kau takkan pernah mendapatkan takhta ini gelap," seru Bening, matanya memancarkan cahaya putih. "Ini adalah hakku, warisan dari ibuku." Gelap tertawa mengejek. "Kau hanyalah gadis kecil yang baru belajar berenang, Bening. Takhta ini adalah milikku." Pertarungan antara pewaris takhta dan pengkhianat terjadi, memancarkan energi besar yang mengguncang lautan, membuat air di sekitar mereka bergolak. Namun, dalam kekacauan itu, Karta diserang oleh beberapa buaya hitam yang berhasil menyelinap. Perahunya terombang-ambing, dan ia nyaris terjatuh ke laut. Ia berjuang keras, namun kalah jumlah. Bening melihat Karta dalam bahaya, dan kemarahan membangkitkan kekuatan yang lebih besar dalam dirinya. Tiba-tiba, salah satu buaya putih tertua, yang telah melindungi Bening sejak kecil, maju ke depan, mengorbankan dirinya untuk melindungi Karta. Ia menahan serangan buaya-buaya hitam, memberikan waktu bagi Bening untuk menyerang gelap.
Pengorbanan itu menyulut kesedihan dan tekad Bening. Ia tidak akan membiarkan Karta dan sekutunya mati sia-sia. Dengan serangan yang kuat, Bening melukai Gelap, memaksanya mundur bersama pasukannya. Gelap bersumpah akan kembali untuk membalas dendam, namun Pulau Cahaya selamat, meskipun dengan kerugian besar. Setelah pertempuran sengit melawan Gelap, suasana di Pulau Cahaya masih diselimuti ketegangan, namun juga ada rasa lega yang mendalam. Kerugian memang ada. Beberapa buaya putih terluka, dan salah satu tetua telah gugur. Namun mereka telah berhasil memukul mundur Gelap. Para buaya putih tertua, yang tersisa, segera menyadari bahwa kekuatan Bening telah matang, dan sudah waktunya untuk melaksanakan ritual penobatan dirinya sebagai Ratu Buaya Putih. Mereka percaya, dengan kekuatan penuh Bening, Gelap tidak akan bisa mengancam mereka lagi. Ritual penobatan ini adalah tradisi kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun. Tempatnya adalah sebuah kuil bawah laut kuno yang tersembunyi jauh di dalam gua di Pulau Cahaya, sebuah tempat yang hanya bisa dijangkau oleh mereka yang berhati murni dan memiliki ikatan darah dengan kerajaan buaya putih. Kuil itu penuh dengan artefak-artefak kuno yang memancarkan cahaya lembut dan energi spiritual yang begitu kuat sehingga Karta bisa merasakannya, bahkan dari jarak jauh. Karta, yang telah banyak membantu Bening dan bertarung di sisinya, diminta untuk menjadi saksi. Dalam ritual tersebut, ini adalah suatu kehormatan yang luar biasa, karena biasanya hanya buaya putih yang diizinkan hadir. Karta merasakan campuran rasa haru dan bangga. Ia hanyalah seorang nelayan biasa, namun kini ia menjadi bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar dari hidupnya sendiri. Proses ritual itu sangat sakral dan memakan waktu. Bening berdiri di tengah kuil, dikelilingi oleh para buaya putih tertua. Mereka mengucapkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tak dimengerti Karta, namun ia bisa merasakan kekuatan dari setiap kata yang diucapkan. Air suci dari mata air murni di dalam kuil digunakan untuk menyucikan Bening, dan ia diminta untuk menyentuh sebuah kristal kuno yang menjadi inti kekuatan kerajaan. Cahaya keemasan mulai menyelimuti Bening saat ia menyentuh kristal itu. Cahaya itu semakin terang, menyilaukan mata Karta, seolah-olah seluruh energi lautan sedang berkumpul di tubuh Bening. Kemudian, terjadi transformasi yang menakjubkan. Kulit Bening semakin bercahaya, rambutnya memancarkan kilau keperakan, dan matanya kini memancarkan kebijaksanaan dan wibawa seorang pemimpin sejati. Ia kini tidak hanya terlihat sebagai gadis muda, tetapi sebagai Ratu Buaya Putih yang agung, dikelilingi oleh aura kekuatan yang tak terbantahkan. Karta menahan napas, terkesima melihat perubahan itu. Bening yang rapuh dan ketakutan yang ia temukan di pantai, kini telah menjadi penguasa lautan yang perkasa. Bening, kini sebagai ratu, merasakan bahwa semua pengetahuan dan kekuatan kerajaan buaya putih mengalir dalam dirinya. Ia dapat berkomunikasi dengan semua makhluk laut di samudra, merasakan setiap pergerakan air, dan bahkan memanipulasi arus dengan pikiran. Kekuatan itu bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan kebijaksanaan dan tanggung jawab. Dengan suara yang jernih dan penuh kekuatan, Ratu Bening mengucapkan sumpah untuk melindungi lautan dan semua makhluk di dalamnya. Ia berjanji akan mengalahkan Gelap, mengembalikan kedamaian dan keseimbangan ke kerajaannya, dan menjaga lautan dari segala ancaman. Karta tahu, ini bukan hanya sekadar janji, melainkan tekad yang tak tergoyahkan. Setelah ritual penobatan, Ratu Bening tidak menyia-nyiakan waktu. Ia tahu Gelap tidak akan menyerah begitu saja. Dan benar saja, tidak lama kemudian energi Gelap yang lebih besar terasa mendekat dari kejauhan. Gelap, yang telah pulih dari lukanya dan mengumpulkan pasukan yang lebih besar dan lebih ganas, kembali dengan niat tunggal, menghancurkan kerajaan buaya putih dan mengklaim takhta untuk dirinya sendiri. Kali ini, ia membawa serta monster-monster laut yang lebih besar dan lebih kejam. Mereka datang, seru Ratu Bening. Bersiaplah, seluruh kekuatan kerajaan buaya putih
dipimpin oleh Ratu Bening yang kini agung, berhadapan dengan pasukan gelap di tengah samudra terbuka. Pertarungan itu jauh lebih besar dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Lautan bergejolak hebat, langit bergemuruh dengan badai buatan, dan ombak raksasa terbentuk dari benturan kekuatan. Cahaya putih yang memancar dari Ratu Bening dan para buaya, putihnya beradu dengan kegelapan pekat yang dibawa oleh gelap dan pasukannya. Ratu Bening memimpin pasukannya dengan bijaksana. Ia menggunakan pengetahuannya tentang arus laut, kelemahan musuh, dan kekuatan alam untuk melancarkan serangan strategis. Ia memerintahkan buaya putihnya untuk membentuk formasi, menjebak musuh dalam pusaran air, dan melumpuhkan monster-monster laut yang paling berbahaya. Karta, di perahunya, tidak tinggal diam. Ia telah disiapkan oleh Ratu Bening dengan jaring khusus yang diperkuat oleh sihir air. Ia menggunakan jaring itu untuk mengganggu formasi musuh, menyelamatkan beberapa buaya putih yang terdesak, dan mengalihkan perhatian para penyerang. Kemudian, tibalah saatnya duel puncak antara Ratu Bening dan Gelap. Mereka saling berhadapan, dua kekuatan besar yang saling bertolak belakang. Gelap melancarkan serangan dahsyat berupa energi gelap yang pekat, mencoba menelan Bening. Namun, Ratu Bening membalas dengan semburan cahaya putih murni yang memancarkan kekuatan kehidupan. Mereka bertarung dengan kekuatan penuh, menciptakan gelombang raksasa yang menerjang langit dan badai energi yang mengguncang dasar laut. Saat Gelap hampir mengalahkan Bening, ia melancarkan serangan kejutan yang membuat Ratu Bening terpojok. Saat itulah, Karta, yang telah menunggu kesempatan, melakukan tindakan berani yang tak terduga. Ia mengayuh perahunya dengan kecepatan penuh, menembus medan perang yang berbahaya. Dengan kekuatan penuh, ia melemparkan jaringnya yang sangat kuat ke arah Gelap, yang telah diperkuat dengan sihir air Ratu Bening. Jaring itu melilit tubuh Gelap, mengikatnya sesaat dan membuatnya terhenti. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Ratu Bening. Ia mengumpulkan seluruh kekuatannya, memfokuskan energi ke dalam satu titik. Dengan jeritan yang penuh tekad, ia melancarkan serangan terakhir berupa pancaran cahaya putih yang sangat kuat dan menyilaukan. Cahaya itu menembus kegelapan Gelap, menghantamnya dengan telak. Gelap menjerit kesakitan, tubuhnya retak dan pecah, lalu lenyap di telan kegelapan laut, tidak menyisakan jejak. Kemenangan diraih. Pasukan Gelap bubar dan melarikan diri setelah pemimpin mereka kalah. Lautan yang tadinya bergejolak hebat, kini perlahan kembali tenang dan cahaya kembali bersinar di atas permukaan air. Ratu Bening, meskipun lelah, berdiri tegak, memancarkan aura kemenangan yang agung. Kedamaian telah kembali ke lautan, berkat keberanian seorang nelayan dan kekuatan seorang ratu. Setelah kemenangan besar atas Gelap, Ratu Bening segera memimpin upaya pemulihan lautan. Ia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan kerusakan yang disebabkan oleh pertarungan epik tersebut. Terumbu karang yang hancur kembali tumbuh, ikan-ikan yang ketakutan kembali berani berenang, dan ekosistem laut kembali seimbang. Di bawah pemerintahan Ratu Bening, lautan menjadi lebih indah dan damai dari sebelumnya. Ia memerintah dengan kebaikan dan kebijaksanaan, memastikan semua makhluk laut hidup damai dan sejahtera. Kerajaannya berkembang pesat, menjadi surga bagi kehidupan bawah laut. Namun, di tengah semua kemegahan itu, Ratu Bening tidak pernah melupakan Karta, nelayan miskin yang telah menyelamatkan hidupnya dan membantunya mengklaim takhta. Sebagai bentuk penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga, Ratu Bening memberikan berkat istimewa kepada Karta. Sejak saat itu, setiap kali Karta melaut, jaringnya selalu penuh dengan hasil tangkapan melimpah, ikan-ikan besar dan sehat yang tak pernah habis. Karta tidak lagi hidup dalam kemiskinan. Ia menjadi nelayan terkaya di desanya, hidup dalam kelimpahan yang tak pernah ia bayangkan. Ikatan persahabatan antara Karta dan Ratu Bening tetap terjalin erat. Karta sering mengunjungi Bening di kerajaannya di bawah laut, di mana ia bisa menyaksikan langsung keindahan dan kedamaian dunia Bening. Bening pun terkadang muncul di permukaan, berubah wujud menjadi gadis biasa, untuk menemui Karta, berbagi cerita,
dan memastikan Karta baik-baik saja. Persahabatan mereka adalah jembatan yang indah antara dunia manusia dan dunia bawah laut, menunjukkan bahwa perbedaan asal-usul tak menghalangi ikatan yang tulus. Karta, dengan status barunya yang sejahtera, tidak melupakan asalnya. Ia menggunakan kekayaannya untuk membantu desanya. Ia membangun sekolah agar anak-anak bisa belajar, mendirikan fasilitas kesehatan, dan membantu nelayan lain yang kurang beruntung. Ia juga mengajarkan mereka tentang pentingnya menjaga kelestarian laut, sebuah pelajaran yang ia dapatkan dari Ratu Bening. Karta menjadi penjaga rahasia lautan di daratan, memastikan keseimbangan antara dua dunia itu tetap terjaga, dan manusia tidak merusak alam. Kisah Karta dan Ratu Buaya Putih menjadi legenda yang diceritakan dari generasi ke generasi di desa nelayan. Bukan hanya sebagai dongeng, tetapi sebagai pelajaran hidup. Sebuah kisah tentang keberanian seorang manusia biasa, kebaikan hati yang tulus, dan kekuatan persahabatan yang melampaui batas-batas dunia. Gubuk Karta, meskipun sudah tidak dihuni, tetap dijaga oleh masyarakat desa sebagai monumen, simbol kebaikan dan awal dari sebuah takdir besar. Perahu Harapan juga ditempatkan di sebuah museum kecil desa, menjadi simbol keberanian seorang nelayan yang sederhana. Ratu Bening terus menjaga lautan selama berabad-abad, memastikan kedamaian dan keseimbangan tetap terjaga. Karta hidup bahagia dan damai hingga akhir hayatnya, dikenang sebagai nelayan miskin yang menyelamatkan seorang ratu dan membawa kesejahteraan bagi desanya. Setiap gelombang yang menghantam pantai, setiap embusan angin laut yang lembut, dan setiap ikan yang melompat di permukaan air, semuanya adalah bagian dari warisan abadi Karta dan Ratu Bening. Kisah mereka tidak pernah berakhir, karena kebaikan hati dan keberanian akan selalu hidup selagi ada manusia yang menghargai nilai-nilai tersebut. Mereka adalah penjaga sejati lautan, dan kisah mereka akan terus hidup selagi ada manusia yang menghargai kebaikan.